Salam, selamat hari Minggu dan selamat Natal buat kita semua. Khotbah pada minggu ini ialah pada hari yang ke-364, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diambil dari kitab surat Apostel Paulus kepada Timotius, yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Perasaan syukur karena rahmat Allah. Itulah khotbah. Dan sebagai ayat dalam khotbah, mari kita dengarkan bersama. Dimulai dengan ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, kemudian dalam prakhotbah atau epistel diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai 16. Penghiburan di waktu susah. Coba juga kita baca supaya jelas ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu.
dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan yang dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu benar seperti Allah kami? Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu dari Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Sebagaimana biasanya kita tetap masuk dalam pedoman kita selama bulan Desember tahun 2024, yaitu dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Itulah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini sudah diberitahukan kepada Maria melalui malaikat Gabriel, di mana pada waktu Elizabeth mengandung 6 bulan, Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria bahwa, Maria, salam, kau adalah istimewa bagi Tuhan, bahwa dari kandunganmu lah lahir seorang putra, dan kau beri nama Yesus. Maria heran dan bertanya dalam hatinya. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut dan jangan khawatir, bahwa sesungguhnya Allah merencanakan itu kepadamu. Maria mengatakan bahwa mana mungkin itu terjadi. Saya ini masih perawan dan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Walaupun saya sudah bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud. Tapi Maria mengatakan, saya masih perawan. Malaikat mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria akan didatangi oleh Roh Allah, karena anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Lantas bagaimana Maria? Apakah dia menolak? Atau mengorbankan keperawanan dia demi untuk melahirkan seorang anak seperti itu? Tapi Maria sangat legowo. Dia menerima. Saya hamba Tuhan. Semoga apa yang kau sampaikan itu terjadi pada saya. Maka jadilah Maria sebagai ibunya Yesus. Dan kita lihat dalam Lukas 2 pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir di kota Daud, yaitu Yesus, Raja Penyelamat dunia. Jadi berita kelahiran sudah mulai.
Dan senjata terang itu sudah tiba ke dunia ini. Dan tadinya dinubuatkan melalui malaikat Gabriel. Dan ini pun sudah tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Mengatakan demikian. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kemuliaannya dapat kita lihat, dan dia sebagai Raja Penyelamat. Jadi sudah diberitakan kelahirannya. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, Yohanes pasal 3 ya, ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ya, dan telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi senjata terang itu sudah datang. Itulah Yesus. Dan kalau kita lihat implementasinya setelah datang ke dunia ini, Yesus adalah sebagai roti hidup. Kenapa dikatakan Yesus sebagai roti hidup? Karena pada waktu dia memberikan makan 5.000 orang ya, dengan 5 roti dan 2 ikan, semua kenyang dengan sepuasnya. Dan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang danau Galilea. Orang banyak bertanya kepada Yesus, kapan Bapak Guru ada di sini? Kata orang-orang itu. Yesus menanggapi, wah ini orang ini bukannya membicarakan keajaiban-keajaiban yang telah diperbuat. 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Tetapi kok malah menanyakan kapan Bapak Guru ada di sini? Yesus tahu. Wah, jadi apakah karena saya memberikan banyak makan orang sehingga mereka bertanya kapan ada di sini, dan mungkin mereka masih mau minta makan. Nah, tapi Yesus langsung mengatakan dengan ada pertanyaan daripada pengikut-pengikut Yesus. Di antara yang 5.000 orang itu, Yesus mengatakan, kalau kita hanya mencari makan untuk kehidupan sehari-hari, ingat, makanan akan habis dan bisa basi, kata Yesus. Tetapi kalau mau, carilah makanan
yang tidak bisa basi dan tidak bisa habis. Itulah fokus kita, kata Yesus pada mereka. Lantas mereka bilang, kalau begitu berikanlah makanan itu kepada kami, kata mereka. Yesus mengatakan, akulah makanan itu, akulah roti yang hidup, katanya. Sekarang datanglah kepadaku, kau tidak akan kelaparan sampai selama-lamanya. Kemudian, datanglah kepadaku, kamu tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi Yesus mengatakan ukuran lapar dan haus, karena itulah kebutuhan primer dari setiap orang. Kalau tidak makan sampai sebulan, tidak minum sama sekali sebulan, bisa mati lemas dan dehidrasi, ya, bisa kematian. Tapi Yesus mengatakan untuk hidup selama-lamanya tanpa lapar, tanpa haus, datang kepadaku dan percaya kepadaku. Itulah yang digambarkan Yesus, supaya hidup ini jangan hanya mencari untuk makan dan minum, tapi carilah juga untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Maka saya mengatakan selalu dalam akhir tulisan saya mengatakan, mari kita fokus pada tujuan akhir hidup kita. Life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang, ke Yerusalem yang baru, yang diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Itulah. Nah, jadi Yesus roti hidup. Nah, kemudian lanjutan daripada ini, karena tadi Yesus adalah terang dunia datang ke dunia ini, Yesus menjelaskan lagi masalah terang. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak pernah berjalan dalam kegelapan, dan dia akan mendapat terang selama-lamanya. Mendapat terang, ya, artinya kegelapan itu adalah belenggu-belenggu yang mengikat kita, dan itu biasanya dikuasai oleh si iblis. Karena kegelapan adalah kuasa iblis, tapi terang adalah kuasa Allah. Nah, di sini dikatakan mengikuti Yesus tidak pernah berjalan dalam kegelapan atau bersama dengan kegelapan. Dia akan menjadi terang. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, dan kalau pengalaman hidup nanti kita lihat, ya, siapa, ya, Paulus dalam prakhotbah nanti kita akan coba jelaskan masalah Paulus, ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian Yesus adalah sebagai kebenaran firman. Kenapa Yesus sebagai kebenaran firman? Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Berarti firman itu adalah Allah. Yesus datang ke dunia berdasarkan firman. Ya. Bukan berdasarkan secara biologis perkawinan. Dia datang berdasarkan firman. Bukan dengan hidup kelahiran Yesus, bukan dengan adanya pertunangan atau perkawinan antara si A dan si B. Bukan. Dia dengan firman kedatangannya. Dan firman itu sudah berada di dunia ini. Dan kemuliaannya sudah dilihat seperti gembala yang datang ke Bethlehem. Dan kepada gembala lah diberitakan pengumuman pertama bahwa Yesus telah lahir.
Kenapa kepada gembala diumumkan berita kelahiran tersebut? Mari kita lihat. Seorang gembala, ya, gembala itu adalah orang yang memelihara gembala dengan baik. Tahu gembalanya, gembalanya pun tahu dombanya, dan domba pun tahu gembalanya. Karena dia merawat dombanya untuk tidak dimakan binatang buas, untuk tidak lapar dan tidak haus, dipelihara dengan baik. Itulah tugas gembala. Nah, kenapa dikatakan Yesus, akulah gembala yang baik? Gembala yang mau berkorban, gembala yang tahu dombanya, dan domba pun tahu gembalanya. Itulah gembala yang baik. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Nah, kenapa ini disampaikan kepada gembala? Karena gembala ini bisa nanti memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita sukacita kepada semua orang. Sehingga orang akan terberkati dengan berita kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi Yesus tadi dikatakan ada sebagai terang. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Yesus sebagai kebenaran firman, ya, bahwa telah lahir di dunia ini dari firman menjadi kenyataan. Itulah kebenaran firman. Dan kebenaran firman Tuhan itu akan dijabarkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Kenapa Yesus mengatakan dia sebagai jalan? Pada waktu berkumpul dengan murid-muridnya, Thomas, Filipus, dan kawan-kawan, waktu Yesus akan menyelesaikan tugasnya di dunia, ya, dan dia akan berangkat ke surga. Setelah bangkit dari kubur, dia masih memberikan pendalaman kepada murid-muridnya selama 40 hari lamanya. Kenapa 40 hari? Ya, ini kita juga seperti Alkitab, tapi yang jelas 40 hari ada kaitannya dengan 40 hari Yesus berpuasa, ya. Jadi dia memberikan pendalaman 40 hari kepada murid-muridnya. Di hari terakhir, hendak mau berangkat dia naik ke surga, Yesus mengatakan, kalian jangan gelisah apabila tidak melihat saya lagi di dunia ini, karena saya akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kalian. Dan kalian pun pasti akan tahu jalannya ke sana, karena sudah bersama saya selama ini, kata Yesus. Datang Thomas, loh, bagaimana jalan ke sana, Guru? Ya, tunjukkan jalannya kepada kami, supaya kami tahu, kata Thomas. Ya, dan percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, dengan dikatakan akulah jalan dan kebenaran, ya, Filipus langsung berpikir dalam pikirannya, loh, tanpa seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Filipus bertanya, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami, supaya kami puas, katanya. Wah, ini Filipus hanya ingin kepuasan, bukan bagaimana supaya dia diselamatkan, tapi
puas katanya. Kalau ditunjukkan Bapa itu dia puas. Wah, Yesus bilang, Filipus, Filipus, engkau sudah lama bersama saya bukan? Masa kamu tidak tahu siapa saya ini? Sudah begitu lama kita bertemu bersama dengan Anda. Kok malah bertanya di mana Bapa itu? Nah, disinilah kebenaran firman Tuhan dipenuhi. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dan Tuhan yang sejati. Yesus mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Jelas. Otoritas itu sudah dikeluarkan oleh Yesus karena waktu dia dibaptis, ya, Allah sudah menyatakan atau melantik Yesus pada waktu dibaptis. Dalam Matius 3 ayat 17 kita lihat. Waktu Yesus dibaptis, keluar dari langit, langit keluar dari air, langit terbuka. Dan turunlah Roh Allah seperti merpati hinggap pada Yesus. Pada saat itu Allah berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan, dan dia menyenangkan hatiku. Jadi Yesus sudah dilantik oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kepada dia Allah berkenan. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah semua atas kebijakan daripada Allah dari surga. Jadi Yesus sama dengan Tuhan, ya itulah buktinya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Jadi kalau kalian mengatakan sudah melihat aku sama dengan melihat Bapa, karena aku bersatu dalam Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Jadi mau lihat apa lagi? Mau cari kemana lagi Bapa itu? Itulah yang dikatakan Yesus. Artinya, akulah Bapa itu. Kira-kira begitu menurut Yesus. Cuman dia tidak secara terus terang. Karena ada barier yang akan dilanggar apabila itu disampaikan. Karena manusia tidak boleh bertemu dengan Allah. Ya, tidak boleh. Nah, maka Yesus selalu mengatakan, tapi otoritas Allah itu sudah disampaikan oleh Yesus. Diberikan otoritas kepada Yesus untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah sendiri. Nah, maka dengan demikian, atau kata Yesus, ya, kalau kalian kurang percaya kepada saya, setidak-tidaknya kalian percaya dengan melihat perbuatan-perbuatan saya, kata Yesus. Apa perbuatan-perbuatan daripada Yesus? Ya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, membuat anggur di pesta kawin Kana. Ya, coba, anggur. Jadi kata Yesus, kalau Anda masih ragu, lihatlah perbuatan-perbuatan, keajaiban-keajaiban yang saya lakukan. Dari situ aja kalian pasti sudah percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Ya, nah itulah dikatakan. Nah, jadi kemudian dari 4 ini, ya, Yesus sebagai terang dunia, sebagai roti hidup, sebagai jalan menuju surga, dan sebagai kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus sama dengan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini, ya. Tapi sebelum khotbah kita lihat dulu prakhotbah. Karena ini sangat
penting untuk menuju kepada khotbah yang sesungguhnya. Dalam prakhotbah, ya, kita melihat dalam Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, ini dikatakan adalah penghiburan di waktu susah. Nah, apa isi daripada prakhotbah ini? Yang intinya adalah, kalau kita lihat dari ayat 12 sampai 16, ya, di sini dikatakan oleh pemazmur bahwa mengingat perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah, itu yang diutamakan, mengingat perbuatan mulai dari Mesir sampai Gunung Sinai. Harus dijabarkan apa perbuatan-perbuatan Tuhan. Dilihat, harus diulang-ulang itu, seperti Laut Merah itu bisa terpecah dua, ya. Kemudian dikirim makanan di gunung mana. Kemudian air keluar dari batu. Nah, itu harus dicatat katanya, dilihat, mengingat perbuatan-perbuatannya. Kemudian Tuhan, ya, terus yang kudus dan tidak bercela, satu-satunya Allah. Jadi jalan Tuhan kudus, suci, ya, dan tidak bercela, dan satu-satunya Allah yang esa. Nah, kemudian dia menebus umatnya dari dosa-dosa dan kuasa-kuasa gelap. Artinya, kalau ada menyembah berhala dan melakukan melawan Tuhan, itu dipengaruhi oleh Tuhan. Dia harus menginginkan semua bertobat, karena Tuhan tidak ingin kematian orang jahat, tapi Dia ingin pertobatan daripada orang-orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah, mari kita renungkan. Nah, ini yang dikatakan pemazmur. Nah, kemudian apa makna dan pesan moral perikop ini? Nah, kalau kita lihat, maknanya adalah refleksi mendalam mengenai kesedihan, ya, dan harapan di tengah-tengah penderitaan, ya. Kemudian pernah mengingat dan melihat perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Nah, inilah refleksi mendalam, ya, mengenai kesedihan, ya, di mana di tengah-tengah penderitaan itu mengingat ada banyak hal-hal yang bisa membuat mereka kecewa. Tapi juga katanya adalah mengingat juga keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kemudian makna yang kedua ialah terus berpegang pada iman dan pencarian akan Tuhan, serta, ya, menyadari bahwa Dia, ya, mampu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Ini yang kita lihat makna daripada perikop ini, merefleksikan, ya, yang mendalam mengenai kesedihan yang kita alami, dikaitkan dengan keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dua masalah ini menjadi satu kesatuan untuk menguatkan iman. Terus berpegang pada iman dan pencarian akan Tuhan, serta menyadari bahwa Dia mampu melakukan hal-hal yang besar. Artinya dengan kejadian yang kita alami, kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan itu pasti ada.
Nah, kemudian dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 16 itu menggambarkan bagaimana penulis berjuang dalam kesedihan dan keputusan, ya, sambil mengingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi mengingat kesedihan dan juga mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelesaikan dan membantu mereka dalam kesedihan. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai perikop ini. Apa saja cara praktis dilakukan mengingat, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi dalam kehidupan sehari-hari apa yang praktis, ya, dilakukan oleh kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan? Di sini yang pertama adalah menggunakan ingatan akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan seperti kita. Saya berpengalaman selama 70 tahun. Tentu ada suka duka yang diberikan oleh Tuhan. Itu harus kita ingat-ingat kembali. Merenungkan kembali, ya, apa yang dapat kita rasakan perbuatan Tuhan selama hidup kita, baik secara iman dan hubungan kita dengannya. Nah, kemudian yang kedua, dengan ingat akan kasih-Nya. Jadi kita mengingat begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih sendiri bisa menutupi dosa. Nah, apabila seseorang tidak memiliki kasih, itu sama dengan tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Nah, sekarang dikatakan dengan ingat akan kasih dan karyanya, kita dapat lebih mudah menemukan penghiburan dan kekuatan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi kita menghadapi tantangan, kalau kita mengingat kasih setia Tuhan, maka kita bisa terhibur dengan tantangan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai perikop ini, bagaimana cara memahami dan menerima kesedihan sambil tetap percaya juga janji Tuhan? Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Bagaimana cara memahami dan menerima kesedihan? Dikatakan di sini, dalam menghadapi kesedihan sangat penting untuk memahami, ya. Jadi untuk penting memahami bahwa Tuhan mendengar dan memahami setiap perasaan yang kita alami serta mendukung kita dengan janji-janjinya. Apa janji-janji Tuhan? Itu keselamatan, kekal dan abadi. Nah, jadi dengan kesedihan kita mengingat itu, ya, kita harus memahami bahwa Tuhan mendengar dan memahami setiap apa yang terjadi pada kita. Kalau ini dapat kita renungkan, tentu kita tidak ragu lagi bila berhadapan dengan suatu tantangan yang membuat kita bisa bimbang dan ragu dalam hidup ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga kita lihat dalam perikop ini adalah, apa makna penderitaan, ya, dalam konteks iman, dan bagaimana kita seharusnya meresponnya. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, ya, apa konteksnya, hubungannya dengan iman, dan bagaimana kita seharusnya meresponnya.
Di sini dikatakan penderitaan itu memiliki makna yang mendalam. Jadi penderitaan punya makna yang mendalam. Apa itu? Ya, adalah sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang seringkali membawa kepada pertumbuhan rohani dan pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Jadi penderitaan itu bisa pengalaman spiritual yang mendalam untuk membawa pertumbuhan rohani dan pengenalan lebih dalam kepada Allah. Jadi penderitaan itu tidak selamanya dia berkonotasi negatif. Dia bisa membangkitkan semangat kita. Nah, kemudian kalau dalam Alkitab dikatakan penderitaan bukan hanya dilihat sebagai suatu hal yang negatif, melainkan sebagai kesempatan untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Jadi tidak hanya dikaitkan dengan konotasi negatif, tapi untuk lebih mendalam mengenal Tuhan dan mempercayainya. Kita lihat Ayub, penderitaan Ayub begitu besar, tapi penderitaan itu dipakai untuk lebih mengenal Tuhan. Dia tidak goyah sedikit pun, walaupun hartanya habis, badannya sakit, tapi dia mengatakan, saya lahir tanpa baju, walaupun saya harus berangkat tanpa baju. Udah, selesai. Tapi Allah berpikir, dia orang yang baik dan kuat. Ayub dikembalikan hartanya 2 kali lipat. Coba kita bayang. Jadi penderitaan itu jangan kita lihat dari konotasi negatif. Dan justru Allah kadang-kadang bangga dengan kita, sehingga dia mempertaruhkan kita kepada iblis, bisa. Seperti Ayub. Kalau Allah bangga kepada kita, kita bisa dipertaruhkan kepada iblis. Karena menganggap kita ini kuat. Lihat, kau coba. Walaupun dia begini ini nanti akan kuat katanya. Ya. Nah, jadi jangan kita lihat selalu dalam konotasi negatif. Nah, kemudian Roma 5 ayat 3 sampai 4 Dan bukannya hanya itu saja, tetapi juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Ini memang katakan malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, apa yang dimaksud daripada Paulus yang menulis surat ini? Sebab kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, bukan putus asa dan death. Kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Nah, kemudian ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Jadi sengsara, dia tekun dan tahan uji. Nah, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Apa pengharapan? Hidup kekal. Jadi kalaupun saya sengsara, toh masih ada life after life, the news of Jerusalem. Itulah yang disampaikan. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah minggu ini. Nah, khotbah minggu ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dalam ungkapan dan rasa syukur Nah, di sini Paulus menyampaikan kepada Timotius, dikatakan bahwa bersyukur
karena menguatkan Paulus dalam pelayanan kabar baik. Nah, kemudian ya, yang punya latar belakang penghujat Kristus. Jadi Paulus di sini adalah punya latar belakang yang penganiaya dan menghujat. Nah, kemudian kita lihat ya, Paulus mendapat kasih karunia dari Tuhan sebagai orang yang paling berdosa di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini pengakuan Paulus. Sayalah yang paling berdosa, katanya. Yang paling berdosa. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam penilaian ketiga ya, punya pengakuan Paulus sebagai orang yang paling berdosa, ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya sehingga Paulus dapat menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Paulus adalah sebagai contoh yang paling berdosa, tapi dia dibenarkan oleh Tuhan dan diambil oleh Tuhan untuk bertobat, sehingga dia contoh orang yang paling berdosa untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kemudian dengan kita lihat Paulus adalah latar belakang sebagai penganiaya. Disinilah apabila terang itu bekerja, maka kegelapan yang ada pada diri Paulus akan terselesaikan dengan baik. Maka Paulus mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Kemudian apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Makna perikop ini ya, sangatlah mendalam mengenai anugerah dan kasih karunia Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlampau jauh untuk menerima pengampunan dan kasih-Nya. Ya. Jadi kalau kita lihat Paulus ya, sangat mendalam makna perikop ini mengenai anugerah dan kasih karunia Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlampau jauh untuk menerima pengampunan dan kasih-Nya. Artinya, bagaimanapun bejatnya seseorang, bagaimanapun dia menantang Tuhan dan melawan Tuhan, dia tetap mendapat kasih karunia dari Tuhan sepanjang dia bertobat dan mengaku kesalahannya. Seperti Paulus mengaku, dialah yang paling berdosa dari semua orang yang pernah bertobat. Ini pengakuan yang terus terang. Sehingga dia langsung dibenarkan oleh Tuhan dan menjadi pelayan firman Tuhan dalam memberitakan kabar baik Tuhan. Nah, kemudian anugerah Tuhan ya, sebagai pesan moral di sini bahwa anugerah Tuhan ya, lebih besar ya, dan mampu menyelamatkan orang-orang yang terpuruk sekalipun. Nah, jadi
mampu menyelamatkan orang yang terpuruk sekalipun, anugerah Tuhan lebih besar. Maka dikatakan sola gratia. Anugerah itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan perbuatan baik dari seseorang, tapi itu adalah anugerah yang diberikan, hadiah dari Tuhan. Hanya siapa yang bisa mendapatkan anugerah tersebut? Dikatakan sola fide. Kita diselamatkan, dibenarkan karena iman. Jadi iman percaya kita kepada Yesus akan menerima anugerah tersebut. Di awal tadi sudah kita katakan, datang kepadaku tidak akan kelaparan selama-lamanya. Percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi kuncinya adalah percaya dan datang kepada Yesus. Anugerah itu akan diberikan berlimpah kepada kita. Diselamatkan karena iman. Dan ini semua tertulis dalam Alkitab. Sola Scriptura. Nah, jadi seperti Paulus yang bertobat dengan orang yang paling berdosa dapat dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dan dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Nah, maka tadi dikatakan itu, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan terhadap kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kalau sudah nampak kemuliaan Allah pada wajah Kristus, maka kita percaya dan datang kepada Yesus adalah jalan satu-satunya. Dan tadi sudah dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak pernah sampai kepada Bapa. Jadi sudah jelas di sini. Jadi khotbah pada minggu ini adalah habis gelap terbitlah terang. Inilah merupakan pedoman kita. Bagaimanapun situasi kita, terpuruk atau sangat-sangat putus asa, tapi kalau terang Allah sudah datang, kita dapat diselamatkan. Maka saya selalu mengatakan, jadilah kita hidup terang, maju terang, dan terus terang. Artinya, mangolu di bagasak hatiuron, mardalan di bagasan hatiuron, jala totong mahita di natiur, asa dapotita hanguluan si saleleng ni lelengna. Amin. Tuhan memberkati kita semua.